Kemudian kita pindah ke yang kedua, yaitu ini yang paling bisa dibilang relatif paling gede, utamanya di tahun 80-an, di mana itu emang lagi gencar-gencarnya PLTN dibangun. Turns out ada kecelakaan Chernobyl di Pripyat, yang sekarang jadi Ukraina. Akan dijelaskan oleh Mas Ilham Variansyah. Beliau adalah postdoc di salah satu institusi yang terafiliasi dengan US Department of Energy. Dan ya, monggo Mas Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Oke. Share screen ya? Ya, boleh. Kelihatan full screen? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi waktu Indonesia semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai kecelakaan nuklir Chernobyl, yang bisa dibilang kecelakaan nuklir paling parah sepanjang sejarah dan mungkin yang paling parah selamanya. Sampai-sampai bisa dibilang pembicaraan nuklir itu nggak lengkap kalau nggak ada yang ngomongin Chernobyl gitu. Kayak lagi diskusi tentang PLTN, gimana kalau Chernobyl terjadi nih di PLTN ini. Sampai-sampai saya ingat waktu saya masih SMA, ketika saya dapat masuk ke UGM Teknik Nuklir, ketika guru wali kelas saya, guru fisika ngomong, oh selamat ya, tapi teknik nuklir ya, kamu nggak takut Chernobyl gitu. Jadi kayak penasaran saat itu, dan ternyata memang setiap mahasiswa teknik nuklir dimanapun tuh pasti kebahas gitu ngomongin Chernobyl ini. Jadi kayak semacam dongeng yang wajib disampaikan kepada mahasiswa nuklir gitu. Dan juga di situ kita belajar ternyata kecelakaan ini itu bisa dibilang kurang relevan dengan apa yang terjadi di praktik sekarang ini dan teknologi sekarang ini. Dan tapi meskipun demikian, tetap ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kecelakaan ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi ini reaktornya setelah mengalami kecelakaan. Jadi kecelakaan nuklir Chernobyl itu terjadi pada 26 April tahun 86 di Ukraina, dulu masih Uni Soviet. Ini kejadiannya di tengah-tengah Cold War, jadi masih negara-negara berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklirnya gitu. Dan termasuk Uni Soviet dan termasuk wilayah ini. Jadi bisa dibayangkan setting kejadiannya di tengah-tengah itu. Kemudian kompleks PLTN Chernobyl ini itu terdapat 4 unit reaktor. Reaktornya namanya RBMK 1000 megawatt elektrik, berarti satunya itu 3.200 megawatt thermal. Itu desainnya Soviet, dan kecelakaannya terjadi pada unit 4. Jadi di unit 1, 2, 3 nggak mengalami kecelakaan itu. Dan faktanya ternyata unit lainnya terus beroperasi hingga tahun 2000. Yang mana mungkin nggak banyak orang tahu. Contohnya hal ini nggak disebut misalnya di salah satu dokumenter di HBO tentang Chernobyl gitu. Karena nggak sesuai dengan genre utamanya kan. Horror suspense gitu. Nggak not so much documentary gitu. Sekali lagi ini kecelakaan nuklir terparah masuk INES level 7 di tingkat level kecelakaan dari IAEA, karena mengalami pelepasan material radioaktif ke lingkungan dengan dampak kesehatan yang signifikan. Berbeda dengan Thermal Island yang tadi disampaikan oleh Mas Januar, ini material radioaktif yang tersebar ke lingkungan ini sangat signifikan hingga menimbulkan dampak kesehatan yang berarti. Dan bisa dibilang singkatnya kecelakaan ini terjadi karena desain reaktor dan budaya keselamatan yang buruk. Jadi kombinasi dari dua ini mengakibatkan kecelakaan nuklir terparah. Desain reaktor yang buruk dan budaya keselamatan yang buruk. Tambah lagi ada tanggap darurat yang tidak optimal juga dari pemerintahnya gitu. Bahkan sempat disembunyikan ketika pasca kejadian gitu. Yang mana malah memperparah dampak kesehatan dari kecelakaan ini. Jadi, nah, pertama, karena tadi dibilang desain reaktor yang buruk, salah satu faktor kenapa terjadinya kecelakaan ini, kita coba bahas
fitur reaktor Chernobyl itu sendiri, RBMK 1000. Ini reaktor yang besar, dayanya besar, ini teras reaktornya. Ini teras reaktor unit 3, yang mana sangat mirip dengan unit 4 yang meledak. Jadi ini teras reaktornya, reaktor core, bisa dilihat seberapa besar ini. Ini ada orang-orang di atasnya, ini tampak atas. Kemudian reaktor ini bertipe kanal bahan bakar bertekanan. Ini kanal RBMK, K-nya itu kanal. Jadi kanal itu yang membuat reaktor ini unik dibanding reaktor-reaktor lainnya. Karena bahan bakarnya itu, si uraniumnya itu, atau fuel rod yang sudah disebut beberapa kali dalam rangkaian kuliah ini, itu tidak dibentuk dalam sebuah assembly, tetapi di setiap rodnya itu dimasukkan ke dalam kanal terisolasi masing-masing. Jadi setiap fuel rod itu punya kanalnya masing-masing. Jadi berbeda dengan seperti LWR. Kalau di LWR kita punya kolam air, terus kumpulan bahan bakarnya dimasukin ke dalamnya gitu. Kalau ini setiap bahan bakar punya kanalnya sendiri terpisah. Di situ perbedaannya. Dan karena desainnya yang berkanal-kanal itu membuat RBMK bisa melakukan online refueling. Karena tiap fuel rod ini berbeda-beda, terisolasi. Jadi dengan alat ini bisa diambil beberapa rod yang udah burn up-nya tinggi, terus diganti online refueling. Jadi itu sebuah keunggulan dari desain ini, bisa dibilang. Berbeda dengan misalnya dibandingkan dengan LWR yang seperti ini gitu. Kalau mau di refueling harus dibuka kan semuanya. Dan itu nggak bisa sedang beroperasi. Kalau lagi beroperasi itu airnya uap semua gitu, malah ambiar keluar semua gitu kan, berbahaya. Tapi kalau desain ini yang berkanal-kanal ini itu bisa dilakukan. Jadi secara online bisa refueling, sehingga faktor kapasitasnya bisa sangat tinggi, nggak perlu pemadaman di tengah hanya untuk refueling, pemadaman hanya untuk maintenance saja gitu. Jadi ini sebuah keunggulan yang besar. Di saat yang sama, online refueling ini mempromot produksi weapon grade plutonium. Jadi plutoniumnya diproduksi selama reaktor beroperasi, tetapi weapon grade ini hanya terjadi untuk beberapa saat saja gitu. Jadi kalau kelamaan dioperasikan ya, plutoniumnya jadi nggak weapon grade lagi, kayak kalau masak jadi kematangan lah gitu. Jadi jangan lama-lama dimasaknya di dalam reaktor, di tengah-tengah harus diambil gitu untuk produksi plutonium. Yang mana masuk akal karena kejadian ini di tengah-tengah Cold War. Jadi Uni Soviet mungkin ini salah satunya dikembangkannya RBMK. Bahkan RBMK ini salah satu bisa dibilang turunan dari desain reaktor yang memang untuk produksi plutonium. Ini salah satu fiturnya online refueling. Selanjutnya, reaktor ini tidak ada bangunan pengungkung. Kalau ingat di kuliah di hari pertama, reaktor tuh harus ada pertahanan berlapis, dan yang paling luar itu ada bangunan pengungkung, sehingga bila terjadi kecelakaan, semua material radioaktifnya bisa ditahan di dalam kungkungan itu. Dan kungkungan ini justru sebenarnya yang salah satu penolong di kecelakaan 3 Mile Island yang tadi disampaikan oleh Mas Yanuar. Kalau nggak ada pengungkung, mungkin terjadi pelepasan material radioaktif yang lebih besar dari yang terjadi gitu. Nah, kenapa tidak ada pengungkung? Masuk akal juga karena ini reaktornya sangat besar. Kalau pakai pengungkung mungkin konstruksinya bisa 2 kali lebih lama gitu. Dan mereka sedang balapan bikin senjata nuklir saat itu mungkin. Jadi ketika di dalam saat-saat itu mungkin keselamatan bukan menjadi faktor pertama bagi desain mereka gitu. Jadi nggak perlu pengungkung. Jadi nggak dibikin pengungkung di reaktor BMK Chernobyl saat itu. Kemudian fitur selanjutnya, kembali lagi ke konsep dasar kerja reaktor nuklir, moderator, pendingin, bahan bakar, harus diidentifikasi apa aja gitu, setiap teknologi. Dan di teknologi ini, moderatornya itu grafit, dan pendinginnya air. Berbeda dengan LWR atau PWR yang keduanya moderator dan pendinginnya air. Kalau ini berbeda, moderatornya grafit, pendinginnya air. Jadi bisa lihat di sini, yang warnanya krem ini semua grafit moderator, yang biru ini air. Dan bila kita menggunakan kombinasi ini, yang akan terjadi moderasi yang berlebihan, over moderated istilahnya. Jadi kalau masih ingat di kuliah hari pertama, kita bilang kalau neutron cepat itu sangat sulit menghasilkan fisi gitu, sehingga harus dimoderasi. Jadi moderasi itu adalah faktor penting dalam pengoperasian reaktor termal.
Akan tetapi kalau moderatornya kebanyakan juga nggak baik gitu. Jadi kalau seperti gambarannya gitu, misalnya di biru ini kan moderator. Kalau moderator ada banyak, warna biru, semuanya warna biru di sini gitu. Neutronnya jadi bingung nih, bahan bakarnya mana kok moderator semua gitu. Nah, ketika saat itu justru kebalik, ketika kita tambah moderatornya, reaksi fisi malah semakin sulit terjadi gitu. Nah, ini terjadi dalam kombinasi moderator grafit dan pendingin air. Dan ini menjadi masalah karena hal ini mengakibatkan umpan balik reaktivitas positif. Karena ketika pendingin airnya menguap, ketika temperatur naik, pendingin air menguap, kita kehilangan moderator berlebih tersebut, sehingga reaktor menjadi lebih optimal, dayanya justru malah naik lagi. Jadi gambaran kasarnya kalau misalnya pesawat, gitu. Kalau misalnya ada fitur yang membuat pesawat tetap stabil, gitu. Jadi misalnya jadi pesawatnya terbang, terus kalau entah kenapa tiba-tiba menukik ke bawah, kalau umpan baliknya negatif, dia akan ngelawan itu, jadi dibalikin lagi ke atas lagi gitu. Kalau menukiknya ke atas, dibalikin lagi ke bawah gitu, jadi tetap stabil. Gitu. Nah kalau positif itu malah ditambahin, jadi kalau menukik ke bawah, makin ke bawah lagi, kalau menukik ke atas, makin ke atas lagi. Nah itu yang terjadi di dalam reaktor kalau ada umpan balik reaktivitas positif. Kalau pesawat jadi susah mengendalikannya, kalau di sini mengendalikan dayanya jadi lebih susah. Ini dampak dari moderator grafit dan pendingin air. Nah, di sini saya beli tanda warna merah untuk kelemahan dan warna biru untuk keunggulan dari desain RBMK ini. Ini gambaran grafik dayanya. Jadi apabila terjadi kenaikan daya gitu, entah karena apa, kalau reaktivitasnya positif lebih besar dari 0, itu malah naik lagi gitu, malah lebih naik lagi seperti ini. Kalau negatif dibalas lawan arahnya gitu, jadi ke bawah atau mungkin jadi stabil seperti ini. Nah, kemudian fitur lainnya ada di batang kendalinya, yang mana untuk menyerap neutron sehingga mengendalikan reaksi fisi berantai dan juga daya. Di ujungnya itu ada grafit. Ini misalnya kalau ini reaktornya, merah ini bahan bakar, hijau ini si bahan penyerapnya, di ujungnya itu dikasih grafit lagi yang warna ungu. Kenapa? Supaya biar optimal aja gitu. Jadi ketika batang kendalinya nggak ada, di sini ada moderator gitu. Jadi semakin baik moderasinya, tetap baik moderasinya. Tapi nanti seperti kita lihat nanti di sequence kecelakaannya, justru ini salah satu pemicu kecelakaan yang memperparah kecelakaan. Kemudian di samping itu ada juga sistem detektor komputer untuk deteksi ketidakstabilan neutronik. Jadi di situ ada sistem khusus untuk mendeteksi ketidakstabilan neutronik, yang mana berarti bertanda buruk gitu kan. Jadi desain reaktornya itu sebenarnya bisa tidak stabil sampai ada sistem khusus ini. Nah, ini juga ada hubungannya dengan bentuk, ini bisa dibilang karena kombinasi dua hal, karena reaktornya besar dan adanya umpan balik positif ini. Jadi karena besar, jadi apa yang terjadi di satu tempat mungkin tidak terjadi di satu tempat, dan mungkin bisa terjadi osilasi karena itu kan. Jadi bolak-balik, apalagi ada reaktivitas positif tadi. Jadi bisa jadi ada ketidakstabilan sehingga hal ini perlu. Oke. Nah, sekarang kejadian kecelakaannya. Pindah dulu gambarnya. Oke. Jadi kecelakaan Chernobyl ini terjadi karena adanya uji keselamatan, yang mana cukup ironis gitu. Mereka ingin melakukan eksperimen keselamatan pada reaktornya, malah mengakibatkan kecelakaan. Jadi tujuan dari uji keselamatan ini adalah ingin mendemonstrasikan apakah bisa menggunakan sisa putaran turbin pasca shutdown untuk menggerakkan pompa pendingin, seperti yang berulang-ulang kali kita sampaikan. Ketika di shutdown, reaktor itu masih panas karena ada panas peluruhan akibat produk fisi yang terakumulasi. Nah, jadi ketika pasca shutdown, uji ini pengen mencoba apakah turbin yang berputar itu, yang masih berputar, yang perlahan-lahan berhenti, apakah putaran itu bisa digunakan untuk menggerakkan aliran air gitu, sehingga masih tetap ada pendinginan gitu di menit-menit pertama pasca shutdown itu. Jadi itu yang ingin dilakukan oleh uji keselamatan ini. Ini reaktornya waktu masih utuh. Dan itu sebuah tanda budaya keselamatan yang buruk gitu. Masa bereksperimen dengan reaktor daya sipil yang besar gitu. Kan itu menunjukkan budaya keselamatan yang buruk. Masa bereksperimen dengan kalau mau bereksperimen mungkin di reaktor riset gitu, atau di prototipe gitu kan. Atau di komputer dulu mungkin. Nah, ini salah satu tanda budaya keselamatan yang kurang baik ketika kecelakaan Chernobyl berlangsung. Kemudian
rencananya uji keselamatan ini dilaksanakan pada jam 2 sore hari Jumat, tanggal 25 April. Jadinya besoknya. Rencananya 2 sore hari Jumat. Nah, tapi ternyata Jumat itu tuh weekend liburan, weekend panjang gitu. Sehingga tim A-teamnya gitu, kayak operator-operator yang handal yang paling hebatnya di situ itu nggak bisa hadir gitu. Mungkin ada misalnya keluarga atau apa gitu kan. Jadi tim A-teamnya nggak bisa, jadi diganti sama tim B gitu. Kalau main bola pemain cadangannya lah gitu. Tapi sebenarnya tim B juga cukup baik juga gitu. Ada engineer nuklir juga dan sebagainya. Mereka siap gitu untuk melakukan uji keselamatan ini. Tetapi di hari Jumat itu demand listriknya tinggi gitu. Karena kan weekend liburan gitu. Mungkin banyak keluarga kumpul di rumahnya sehingga demand listriknya tinggi, demand dayanya tinggi. Jadi grid operatornya bilang, oh harus Chernobyl plant harus terus beroperasi nih karena demand listriknya tinggi hari ini. Jadi nggak bisa nih dilaksanakan di jam 2 sore seperti yang direncanakan gitu. Sampai dimundur-mundur sampai akhirnya malam hari tiba. Nah, baru bisa dilakukan jam 11 malam gitu. Nah, itu udah mau pergantian shift. Nah, akhirnya si tim B itu diganti sama tim C gitu. Jadi yang lebih cadangannya lagi gitu. Nah, tim C ini bisa dibilang tidak seterlatih tim A dan tim B gitu. Tidak spesifik di nuklirnya gitu, nggak begitu banyak pengalaman teknikan nuklirnya gitu. Saya bilang mereka tidak siap untuk melakukan uji ini. Dia melakukan uji adalah tim C ini. Kembali lagi itu budaya keselamatan yang buruk. Jadi kelalaian mempekerjakan, kalau istilah di dalam dokumen resminya, inadequately trained personnel. Nah, sekarang akhirnya mulai ujinya jam 11 malam, tanggal 25. Nah, pertama menurunkan daya reaktor, yang mana sebelumnya nggak bisa dilakukan karena demand listrik tinggi, kan harus full power. Nah, targetnya diturunin hingga sepertiganya gitu. Jadi prosedur untuk melakukan ujinya harus sepertiga daya asal. Itu sekitar ini. Nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Kemudian dayanya diturunkan, tapi sayangnya diturunkannya terlalu cepat gitu. Nah, mungkin itu human error gitu. Karena sebenarnya reaktor nggak boleh diturunkan terlalu cepat, tuh nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam reaktor itu ada yang namanya xenon poisoning gitu. Jadi xenon 135 ini adalah salah satu produk fisi yang memiliki serapan neutron yang tinggi. Jadi kalau neutron ketemu xenon tuh pasti langsung terserap. Nah, ketika xenon ini selama operasi normal, xenon ini dibikin equilibrium gitu. Jadi selama dayanya normal tuh xenonnya equilibrium. Nah, apabila dayanya diturunkan begitu cepat, misalnya xenon ini daya, kalau dayanya diturunkan begitu cepat, xenonnya jadi terakumulasi gitu. Karena yang tadinya ditahan sama daya, sebenarnya bukan sama daya, ditahan oleh banyaknya neutron yang terserap xenon. Ketika dayanya rendah, neutronnya rendah, nggak ada lagi yang menyerap, yang nggak ada lagi yang si xenon serap ini. Akhirnya xenonnya malah naik gitu. Yang kemudian akhirnya turun. Nah, tetapi turunnya masih nanti karena half-life-nya itu 9 jam. Jadi dalam hitungan jam baru xenonnya turun lagi gitu, mengikuti penurunan daya. Nah, jadi nggak boleh daya reaktor itu diturunkan terlalu cepat. Sehingga mungkin kalau ada yang sering menanyakan bagaimana kalau load following gitu, turunkan daya reaktor nuklir. Nah, salah satu faktor yang diperhitungkan itu ya xenon poisoning ini. Jadi begitu, dayanya diturunkan terlalu cepat sehingga terjadi peningkatan xenon 135 yang mana menyerap neutron, sehingga dayanya drop lagi, jadi jauh lebih turun karena xenonnya banyak banget kan, jadi reaktivitasnya makin negatif. Jadi daya drop dari 720 yang mana target untuk pengujian turun jadi 30 megawatt, rendah banget kan tuh. Nah, kaget dong si operator ini. Udah akhirnya batang kendalinya ditarik keluar gitu, karena perintah operasinya tuh kan harus di sini dayanya gitu kan. Di si tim C ini operator itu narik batang kendalinya keluar. Nah, ditariknya karena kayak susah banget gitu. Ketika ditarik batang kendalinya, kok dayanya nggak naik-naik gitu. Mereka operatornya mungkin tidak sadar kalau ada xenon itu. Xenon itu bisa dibilang batang kendali yang menyebar di dalam reaktor gitu. Mereka tidak mengetahui adanya xenon itu, sehingga kok batang kendali tarik nggak naik-naik dayanya. Tarik lagi. Akhirnya tersisa 6 sampai batang kendali.
yang dari 211, jadi bisa dibilang hampir semuanya ditarik ke atas gitu kan. Dan meskipun ketika udah ditarik itu, dayanya hanya mencapai 200 megawatt, masih jauh di bawah target tadi. Nah, di sini sebenarnya menyalahi aturan minimum batang kendali yang harus ada di dalam reaktor yang tengah beroperasi, yang mana 30, dan ada juga absolut batasnya apabila necessary sebanyak 15. Nah, ini mau lebih rendah lagi 6 sampai 8 gitu kan, menyalahi salah satu tanda safety culture yang kurang baik gitu. Dan juga ternyata kalau di daya rendah ini membuat reaktor nggak stabil. Jadi seperti koefisien reaktivitas yang tadi disebut, sebenarnya itu semakin parah bila dayanya rendah, seperti saat ini. Kemudian di samping itu keadaan pendingin, mau saya geser dulu videonya. Keadaan pendingin saat ini, saat persiapan ini, itu tuh dalam keadaan overflow gitu. Dari maksimum laju pendinginannya gitu. Karena mungkin operatornya berpikir, oh semakin banyak pendingin semakin baik gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena balik lagi pendinginnya itu air dan reaktornya dalam keadaan over moderated. Di samping itu airnya juga dekat dengan temperatur saturasi gitu. Jadi siap-siap mau menjadi uap gitu keadaannya. Jadi ketika airnya semua menjadi uap dalam keadaan over moderated, neutron ini tadi bingung bahan bakar mana nih? Oh, tiba-tiba moderatornya hilang, mulai kelihatan bahan bakar. Jadi di situ yang berbahayanya. Kemudian ketika ini semua dilakukan, si sistem detektor komputer tadi yang disebutkan itu mendeteksi ketidakstabilan, terus memberi sinyal gitu. Mungkin nyala-nyala lampu, oh terjadi ketidakstabilan, terus diperintah untuk memadamkan reaktor segera. Padamkan reaktor gitu. Untuk segera mematikan reaktor. Nah, karena itu operatornya malah mematikan si detektor komputernya itu. Sinyalnya tadi malah dimatikan, bukan reaktornya dimatikan, malah si sinyal tadi yang dimatikan gitu. Mungkin menurutnya seperti kalau kita berkendara gitu kan suka ada lambang check engine, harus maintenance gitu. Tapi kok bawa kendaraannya masih bagus-bagus aja, dihiraukan aja gitu. Mungkin itu yang mungkin itu tanggapan dari operatornya saat itu, sehingga yang dia matikan bukan reaktornya seperti perintah dari sinyal ini, tetapi malah si sistem detektor komputer itu yang dimatikan biar nggak nyala mulu. Kembali lagi safety culture yang buruk. Nah, setelah persiapan baru siap dilakukan, benar-benar dilakukan eksperimennya jam 1 malam, jam 1.23. Ini sudah masuk tanggal 26. Nah, eksperimen dimulai, pompa aliran pendingin dimatikan. Nah, saat ini sudah lewat beberapa jam, nah si xenonnya sebenarnya udah turun. Yang tadinya naik, udah mulai turun. Gitu. Ketika turun, reaktivitasnya naik. Nah, di samping itu, jadi ketika dimatikan pompanya, beberapa detik kemudian, dayanya mulai meningkat karena si xenonnya udah mulai turun. Terus pendingin air menguap, karena temperatur tinggi, airnya tadinya saturasi, terus umpan balik negatifnya mulai beraksi tuh. Nah, reaktivitas naik lagi. Gitu. Beberapa detik selanjutnya, operator kaget gitu, kok dayanya tiba-tiba naik tinggi banget. Gitu. Akhirnya melakukan scram atau mencoba memasukkan seluruh batang kendali ke dalam reaktor. Tetapi hanya sebagian doang yang masuk. Mungkin karena udah kepalang rusak strukturnya karena terlalu panas, sehingga nyangkut gitu reaktornya. Nah, yang masuk tuh mayoritas si ujungnya itu yang hanya grafit, bukan batang kendali. Nah, sehingga memunculkan moderasi lagi, yang mana melucuti air yang ada di situ, terjadilah reaktivitas positif lagi gitu. Semakin bingung operatornya. Sehingga akhirnya di menit 24 terjadi ledakan uap, terlalu tadinya airnya overflow menjadi uap semua karena dayanya tiba-tiba naik dengan sangat tinggi. Terjadilah ledakan uap, kemudian disusul ledakan hidrogen karena hidrogennya bereaksi dengan oksigen di luar. Terus karena sangat panas, dan mayoritas struktur di reaktor itu grafitnya sampai terbakar, saking panasnya. Yang asapnya kemudian membawa material radioaktif keluar, karena nggak ada penggungkung, akhirnya keluar bebas ke atmosfer dan ke lingkungan sekitar. Jadi ini sequence kejadiannya begitu cepat, hanya dalam 1 menit. Dari mematikan pompa sampai ledakan gitu kan. Nah, ini semua terjadi karena persiapan tadi juga. Jadi semua persiapan yang dilakukan semuanya justru membuat si reaktor itu menjadi semakin berbahaya gitu. Jadi kayak bom waktu lah.
kasarnya gitu. Terus dalam 1 menit terjadi ledakan tadi, sehingga meledak seperti ini. Nah, sekarang dampak kesehatannya apa dari penyebaran material radioaktif tersebut? Yang mana bisa dibilang 5% bahan radioaktif yang ada di dalam reaktor itu semua tersebar ke lingkungan. Yang tercatat menjadi sebuah kecelakaan nuklir terbesar yang pernah terjadi. Nah, apa yang terjadi? Ditemukan 29 ARS atau Acute Radiation Syndrome yang pastinya udah dibahas sama Mbak Sita kemarin. Jadi ini terjadi pada pemadam kebakaran yang langsung datang ke tempat kejadian yang untuk memadamkan api. Semuanya beberapa terkena Acute Radiation Syndrome dan menjadi korban. Kemudian untuk dampak langsung radiasi saat itu juga. Jadi Acute Radiation Syndrome mendapat dosis radiasi dalam waktu yang sangat singkat, dosis yang besar dalam waktu yang singkat. Sedangkan bagaimana dengan sebaran material radioaktif yang ke seluruh Eropa gitu, bisa dibilang. Pasti ada namanya dampak jangka panjangnya gitu. Nah, kemudian dibentuk badan PBB namanya UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Jadi ini gabungan dari beberapa negara, ahli-ahli radiasi, ahli keilmuan fisika medis, patologi, dan semuanya berkumpul mempelajari dampak dari radiasi kecelakaan Chernobyl ini. Nah, di studi itu, dan di laporannya di tahun 2008, bisa dilihat teman-teman, itu ditemukan 15 kanker tiroid. Jadi selama 25 tahun sejak kecelakaan ditemukan 15 kanker tiroid yang bisa diatributkan kepada kecelakaan Chernobyl ini, 15. Nah, terus diprediksi akan ada 16.000 tambahan kanker tiroid dalam 80 tahun yang akan datang. Itu dalam 80 tahun hanya bila kalau orangnya nggak meninggal sebelum itu. 16.000 prediksinya. Nah, kanker tiroid itu apa? Kanker tiroid itu terjadi, kanker tiroid yang karena akibat radiasi ini terjadi karena adanya serapan iodin 131. Jadi iodin 131 itu salah satu produk fisi yang terakumulasi di dalam reaktor, yang mana sangat berbahaya di saat-saat awal pasca kecelakaan. Karena half-life-nya itu sangat pendek, 8 hari. Jadi kalau half-life-nya pendek, material radioaktif itu semakin berbahaya. Kenapa? Karena half-life-nya pendek, berarti cepat meluruh, berarti radiasi yang dipancarkan lajunya cepat. Gitu. Kalau half-life-nya pendek. Nah, iodin itu seperti itu. Half-life-nya pendek dan radiasinya cepat. Di samping itu, iodin itu sangat gampang terserap tubuh. Nah, terserapnya di mana? Di tiroid atau kelenjar gondok ya, misalnya. Jadi kalau kelenjar tiroid itu kalau menangkap iodin, mau itu iodin 131 atau angka berapa, yang penting unsurnya iodin pasti langsung diserap seperti spons gitu. Nah, jadi ketika ada iodin 131 misalnya masuk ke dalam tubuh kita karena dari konsumsi makanan atau minuman, langsung terserap gitu. Dan kekumpulnya di satu tempat di kelenjar tiroid itu, sehingga sangat mungkin terjadi kanker tiroid. Dan ini 16.000 ini mayoritas ditemukan pada anak-anak. Yang anak-anak ketika kejadian itu. Karena anak-anak kelenjar tiroidnya masih berkembang gitu. Lebih rentan terhadap kanker tiroid akibat radiasi dibandingkan oleh orang dewasa yang kanker tiroidnya udah settle. Nah, dan 16.000 ini hanya ditemukan di Belarus, Ukraina, dan Rusia, yang mana tempat-tempat yang terkontaminasi sangat berat. Tidak ditemukan di tempat lain. Akan tetapi, sebagai perspektif, kanker tiroid ini berbeda dengan kanker-kanker lainnya, karena penanganannya itu sudah sangat efektif dan tidak semahal kanker-kanker lainnya. Sehingga mortality rate dari kanker tiroid itu hanya mencapai 1%. Jadi dari 16.000 kanker tiroid bisa dibilang korban dari itu adalah sekitar 160 orang dalam 80 tahun. Jadi bisa dibilang dampak kesehatan yang dapat diatribusikan kepada radiasi kecelakaan Chernobyl itu ya 29 ARS, 15 kanker tiroid yang terjadi dalam 25 tahun pasca kecelakaan, dan 16.000 kanker tiroid tambahan dalam 80 tahun ke depan. Selain itu, selain iodin 131, dikhawatirkan juga adanya dampak dari kontaminasi cesium-137. Jadi cesium-137 sama seperti iodin, itu produk fisi juga yang kalau terjadi kecelakaan nuklir, itu yang dikhawatirkan. Pokoknya kalau ada kecelakaan nuklir, dua ini yang dikhawatirkan, iodin dan cesium-137. Nah, tetapi cesium-137 berbeda dengan iodin.
dia waktu paruhnya 30 tahun. Jadi kalau iodin mungkin dalam 3 minggu pasca kecelakaan, iodin udah hilang, udah bersih. Lingkungan udah bersih dari iodin. Tapi cesium masih ada di sekitar, karena waktu paruhnya 30 tahun. Akan tetapi, karena waktu paruhnya lama, berarti pancaran radiasinya nggak secepat iodin. Di samping itu, cesium juga nggak terakumulasi di dalam tubuh, seperti halnya iodin. Jadi kalaupun ada orang yang menghirup cesium, tidak lama setelah itu cesiumnya akan dikeluarkan lagi. Jadi meskipun waktu paruhnya, jadi ada istilahnya waktu paruh fisik dan waktu paruh biologi. Jadi waktu paruh biologi itu memperhitungkan seberapa mungkin materi radioaktif itu terakumulasi di dalam tubuh, dan cesium itu tidak terakumulasi di dalam tubuh, sehingga dampaknya tidak separah iodin. Sehingga ketika Anscari ini melakukan studi terhadap dosis cesium 137, ditemukan dosis rata penduduk di wilayah terkontaminasi, dijejaki dari tahun 86 sampai tahun 2005, berapa tahun tuh? 20 tahun, dosis ratanya itu 10 milisievert. Nah, 10 milisievert itu setara dengan satu dosis full body CT scan gitu. Jadi kalau teman-teman, semoga nggak perlu gitu. Jadi kalau ada pasien yang harus kena full body CT scan, jadi di scan gitu, dosisnya 10 milisievert. Nah, ini dosisnya sama dengan orang penduduk yang tinggal di wilayah terkontaminasi sekitar Chernobyl selama 20 tahun. Bedanya kalau CT scan itu 10 milisievert itu terjadi dalam hitungan menit gitu kan. Nah, kalau penduduk ini dalam 20 tahun. Jadi tidak sebesar seperti yang ditakutkan pada awalnya. Di samping itu tidak ditemukan dampak pada fertilitas dan cacat lahir. Tidak ditemukan juga peningkatan kanker lainnya selain tiroid, bahkan pada likuidator atau orang-orang yang pakai mask segala macam membersihkan lokasi kecelakaan. Akan tetapi ada masalah kesehatan akibat kepanikan terhadap radiasi yang tak terjustifikasi. Seperti kalau teman-teman yang pernah dengar, ada yang banyak orang yang menggugurkan kandungannya atau stres karena radiasi gitu. Karena stres radiasi akhirnya mereka jadi suicidal gitu, jadi banyak rokok, alkohol besar-besaran gitu. Mikir udah buat apa lagi hidup, udah terkena radiasi gitu. Padahal dampak kesehatan benar-benar dapat diatribusikan kepada kecelakaan Chernobyl ya hanya ini gitu. Dan juga mungkin ada banyak laporan bilang, ada kanker di sini, ditemukan kanker di sini yang tinggal di Chernobyl, segala macam. Ini pasti karena kecelakaan kemarin gitu. Padahal itu belum tentu, karena orang pun juga terkena kanker tanpa perlu ada radiasi gitu. Karena ada banyak karsinogenik di lingkungan hidup kita gitu, dari pola hidup makan dan sebagainya gitu. Dan itu yang perlu dipisahkan gitu. Kalau ada yang melakukan studi, harus dipisahkan mana kanker karena radiasi, mana kanker karena gaya hidup kita gitu. Merokok pun juga bisa menimbulkan kanker gitu kan. Nah, Anscari itu melakukan sangat berhati-hati akan hal itu, dan ini adalah hasil studi mereka. Nah, sekarang pembelajarannya sebagai kesimpulan, pertama, pilih desain reaktor yang baik gitu, yang tepat gitu. Dan pengoperasiannya pun juga tetap cepat, jangan dilakukan eksperimen seperti yang dilakukan di Chernobyl. Kemudian, pentingnya regulasi dan budaya keselamatan yang baik tentunya. Lalu, kerjasama dan keterbukaan penggunaan teknologi nuklir. Ini pembelajaran karena waktu Chernobyl waktu itu terjadi di tengah Cold War. Jadi US sama Uni Soviet mungkin mereka nggak berbagi informasi teknologi reaktor nuklirnya. Gitu. Di US nggak ada reaktor yang seperti reaktor Chernobyl yang mana tidak stabil. Jadi mungkin apabila ada terjadi pertukaran ilmu gitu, mungkin US bisa ngasih tahu, reaktor kamu nggak stabil nih, bahaya. Jangan diginiin, jangan dioperasikan seperti ini gitu, dan sebagaimana mestinya. Kemudian perlu juga dilakukan pengkajian ulang penerapan model linear non-threshold dalam proteksi radiasi, yang mana menjadi sumber ketakutan masyarakat karena ada studi-studi yang menggunakan ini yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di samping itu yang terpenting, jadi bisa dibilang dari kecelakaan Chernobyl yang jelas-jelas benar-benar terlihat scientific evidence-nya itu adalah kanker tiroid akibat iodin 131. Sehingga jika terjadi kecelakaan PLTN, tanggap darurat terhadap dampak penyebaran iodin 131 itu merupakan hal yang perlu diprioritaskan. Jadi kalau ada kecelakaan nuklir, iodin 131 dicek gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan misalnya memonitor penyebarannya ke kawasan mana saja, kemudian dilakukan evakuasi terukur. Jadi
berdasarkan dari monitor penyebarannya tadi, dan memberi informasi yang tepat pada penduduk sekitar. Kemudian membantu juga bila melakukan konsumsi pil iodin stabil, sehingga di kelenjar tiroid kita udah penuh gitu. Sponsnya tadi udah penuh, sehingga kalau ada iodin radioaktif, dihiraukan saja. Kemudian perlu juga memonitor konsumsi makanan dan minuman, terutama pada anak-anak, karena seperti tadi dibilang, anak-anak kelenjar tiroidnya masih berkembang dan sangat rentan terhadap kanker tiroid akibat radiasi. Kemudian memonitor secara metodologis peningkatan terjadinya kanker tiroid. Kembali lagi secara metodologis, karena perlu dipertimbangkan juga kanker pun terjadi di setiap harinya gitu. Setiap orang memiliki kemungkinan mengidap kanker. Jadi harus dipisahkan probabilitas itu. Dan sekian dari saya presentasinya. Terima kasih.